Oke, ini ada salah satu teman request nih tutorial tentang apa namanya penggunaan function di bahasa C ya. Oke, lanjut aja nih. Nah, kebetulan aku ini udah SS nih, udah screenshot tadi programnya dan udah jalan sih programnya. Tipsnya untuk buat function yang pertama itu kita bagi dulu di blok kode ini yang sebelumnya jadi satu nih, fungsinya main ini kita bagi jadi dua. Nah, bagi jadi dua apa aja? Yang pertama kita bagi ada yang namanya ada namanya blok untuk input. Nah, terus ada blok ini kurang ke samping saja. Selanjutnya ada blok untuk output, itu sih yang utama, nah kita bagi dari program ini mana sih yang jadi input dan mana yang jadi output. Nah, oke, yang jadi inputnya kan ini kan, ini di scanf ini udah pasti jadi inputnya. Terus ini juga jadi di program tadi itu kalau nggak sempet tadi dapat jalanin ya, coba dijalanin 5. Nah, ini kan inputan awalnya mana itu, inputan oke, bukan nih untuk pertama ini berapa sih apa namanya kapasitas nilai masukan dari array, tapi di sana udah diinisialisasi bahwa array-nya isi variabel t itu ada 5, kapasitasnya 5 ya. Oke, coba kita isi 5 nih, atau enggak 3 deh biar gampang. 3 berarti nanti isi kapasitas variabel t array ini nanti 3. Selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan nilai yang akan dicari. Nah, dari programnya ini kan x dicari nih. Berarti kan x dicari. Berarti kita di sini selanjutnya di line kedua ini kita cari, masukkan angka yang ingin dicari pada nanti kapasitas array tadi. Nah, misalnya 2. Nah, sekarang udah masuk nih ke kapasitas array-nya. Di sini kan kapasitas array 3. Oke. Misalnya di sini masukin aja 1, 2, 3. Artinya di sini dinilai masukan kapasitas array ini kan terdapat angka 2, harusnya terdeteksi. Nah, benar. Jadi isi elemen array ada 3, yaitu 1, 2, 3, ada 3 nilai. Dan di mana nilai yang dicari ada x-nya itu adalah 2 dan ada pada nilai array. Nah, gitu kira-kira kan programnya kan. Oke. Kembali lagi. Jadi kita pisah dulu. Misalnya nanti untuk penggunaan fungsi main, nanti pada fungsi utama, di fungsi utama itu aku gedein deh. Di fungsi utama kita nerima input aja dulu. Jadi oh ya, salah satu juga blok proses. Lupa. Blok proses. Jadi ada 3 kan di program ini, ada 3 tahapan. Yang pertama blok input, selanjutnya blok proses, lalu blok output. Nah, yang kita usahakan di sini biar gampang belajar fungsi ini, di fungsi utama kita tahap ini aja, kita pakai tahap input aja. Nah, untuk nanti ada fungsi lainnya, kita yang fungsi dipanggil itu udah memproses data-data dari blok input. Jadi blok input diproses, lalu selanjutnya akan ditampilkan hasil yang diproses tadi. Jadi ini di fungsi utama int main. Nah, ini duanya ini, sisanya ini kita buatkan
fungsi berbeda. Sebenarnya bisa hanya prosesnya saja ditempatkan pada fungsi berbeda, dan untuk outputnya sendiri kembali lagi di fungsi utama. Tapi untuk lebih jelasnya saya jadikan satu di sini. Untuk blok proses dan blok output saya jadikan satu fungsi yang nanti berbeda dengan fungsi utama. Oke. Di sini, nah ini kan yang sebelah bawah. Oke. Ini yang sebelah bawah ini kan program sebelumnya yang sebelum pemanfaatan fungsi. Sebenarnya udah memanfaatkan fungsi sih. int main itu adalah fungsi utama. Nah, kita di sini mau buat custom function nih. Kita buat fungsi yang nanti bisa dipanggil berulang-ulang supaya nggak capek lagi kita buat fungsi untuk program menentukan mencari apakah ada nilai yang kita cari. Itu seperti itulah analoginya biar gampangnya. Oke. Di sini saya sudah buat sih program yang pemanfaatan fungsi. Mungkin kita biar cepat aja kita lihat aja contekannya di sini yang saya sudah buat. Oke. Di sini yang pertama kali kita lihat adalah seperti yang saya katakan tadi, kita bagi programnya ada blok input, proses dan output. Jadi di fungsi utama seperti yang saya katakan tadi akan terdapat blok input saja. Oke, kita cari blok inputnya. Blok input ada sampai nih, sampai ini ya. Kalau di programnya tadi coba dijalanin lagi. 5. Nah, nih. Berarti blok ini artinya kan sudah melakukan perulangan nih. Artinya dia akan melakukan scanf sebanyak input. Sebanyak jumlah input ya. Jadi untuk scanf-nya sendiri, sampai sini ya, kita pisah dulu nih. Jadi rencananya untuk fungsi utama, fungsi int main hanya menerima masukan atau input sampai ini kan. Nah, untuk proses ini kita udah proses nih. Untuk blok ini maksudnya sudah ada proses blok proses ya, dimana diinisialisasikan bahwa nilai i itu kan 0 untuk perulangan. Nah, di sini udah ada inisialisasi bahwa ada itu sama dengan false, dan di sini kan dicari apakah nilai x terdapat pada kapasitas array. Jika bernilai true, maka akan ditampilkan seperti itu. Ada pengkondisian lagi. Nah, ini sampai bawah ini proses ini sudah menampilkan ya. Ini sudah menampilkan nih. Di sini sebenarnya ada proses lagi pengkondisian. Oke, di sini nih udah output apakah ada atau tidak ada, seperti itu ya. Ini udah dipisah nih, udah dipisah. Nah, kita tutup lagi. Nah, udah tutup kan, artinya ini fungsi utama. Nah, kita selanjutnya inisialisasikan fungsi. Pada umumnya fungsi kan pakai int kan. Fungsi gini variabelnya tipe data dari fungsi itu apakah nanti ada nilai yang dikembalikan atau tidak. Jika ada nilai yang dikembalikan, di sini kenapa pakai return? Karena di sini pakai fungsi utama. Nah, jadi tipe data untuk fungsi ini int. Jadi karena programnya yang saya rancang di sini ceritanya nanti tinggal mencetak apa gitu, seperti mencetak hasil dari prosesnya. Jadi di sini saya menggunakan void. Jika pada umumnya kan seperti ini fungsi kebanyakan karena mengembalikan nilai return. int misalnya searching, sama aja kayak yang aku buat nih sebelumnya, searching kan. Atau nggak, bedakan saja. Cari. Di sini saya membuat fungsi tambahan cari dengan tipe data kembalian int. Nah, karena nanti ceritanya nih nggak ada nilai yang dikembalikan, saya pakai void. Void ini adalah tipe data kosong. Void.
Mungkin bisa dicari nanti di search di Google apa itu maksud void. Oke, jangan lupa semikolon. Nah, ini udah diinisialisasikan di awal fungsi custom kita. Nah, sekarang kita tinggal buat nih proses ini. Nih. Void cari. Oke. Ini. Oke. Tutup. Udah kan? Ah, ini buka, ini bukanya, ini tutupnya. Berarti kan udah nih. Jadi di sini ada dua fungsi, fungsi utama dan fungsi custom kita. Jadi ini nanti dipanggil di fungsi utama. Oke. Jika dilihat di sini nih, kenapa nih ada variabel nih di luar dari fungsi kedua itu? Maksudnya ini adalah variabel global. Jadi variabel ini bisa dipakai pada fungsi utama dan pada fungsi searching. Seperti itu. Fungsi variabel ini dapat digunakan pada fungsi utama dan fungsi custom kita nanti di searching. Kalau di sini kan cari kan. Oke. Kita buat. Karena ini dipakai untuk fungsi utama dan ini dipakai pada fungsi custom kita. Seperti itulah kira-kira. Oke. Kita ketik aja int. Oh, copy aja nggak apa-apa nih. Kita copy nya. Oke. Nggak usah di sana. T5. Sebenarnya bisa sih, karena kalau dilihat dari program ini int ini sudah deklarasikan pada menjadi parameter, variabel parameter di fungsi searching. Jadi nggak usah sih sebenarnya, boleh di sini aja. Oke. Yang perlu itu ini variabel boolean ini. Nah, karena digunakan pada custom function dan main function. Oke. Boleh di atasnya. Aku kasih spasi dah biar gampang. Ini variabel global, ini penginisialisasikan, pendefinisian dari fungsi yang kita buat. Jadi jika fungsinya ada di bawah, kita harus definisikan di awal supaya fungsi ini dikenali oleh fungsi utama. Kenapa demikian? Karena cara kerja program itu baca dari atas ke bawah. Jadi dibaca dulu satu-satu line code ini, sintaksnya. Jika ini tidak ada, walaupun kalian menulisnya di sini, tidak akan dikenali jika dipanggil pada fungsi di utamanya. Karena ini kan fungsinya di bawah nih. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Ini udah. Nah, selanjutnya kita panggil nih. Ya, ini dah sesi serunya, kita panggil fungsinya cari. Nah, apa yang dicari? Seperti itu kan. Di sini kita beranjak dulu ke fungsi ini ya. Ini kita supaya gampangnya. Apa aja sih yang diproses? Ini karena sebelumnya diinisialisasikan di ini kan, inti seperti ini kan. Nah, di sini berarti kalau ini dijalankan tanpa tipe data variabel ini pasti akan error. Kita tambahkan aja nggak apa-apa. inti. Apa saja sih yang diproses? Kita lihat nih dari contekannya yang saya sudah buat tadi, program mana itu. Jadi nanti inputannya, terus nilai yang dicari, lalu kapasitas array-nya. Itu kira-kira ya. Jadi int sama aja nggak apa-apa dengan ini variabelnya apa-apa. Int input, koma int nilainya yang dicari dan int dari kapasitas array. Nah, kenapa kita isi kosong di sini? Karena untuk parameternya memang seperti ini. Jadi boleh nggak isi nilai seperti itu ya.
T. Oke, udah. Jadi di sini kita memiliki 3 parameter. Kita memiliki 3 parameter yang nanti akan diisi oleh input ini. Jadi nanti dimasukkan di sini argumennya harus sesuai urutannya dengan parameter yang sudah dibuat. Jadi di sini prosesnya kita lihat variabel yang digunakan ada input. Jadi itu akan menerima input dari nilai input pada variabel input di int main. Selanjutnya akan menerima nilai dari variabel x, nilai yang dicari. Selanjutnya kapasitas array-nya. Nah, nanti di sini akan di searching apakah ada nilai x pada array t. Oke, seperti itu kira-kira. Lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya kita panggil fungsinya, harus sesuai urutannya ya. Karena kenapa sih kita harus buat tipe datanya, memang konsep fungsi seperti itu ya. Jadi untuk membuat fungsi itu, pertama tipe data dari fungsinya, apakah dia nanti mengembalikan nilai atau tidak. Jika tidak mengembalikan nilai, tidak ada return, tulisan return. Nah, seperti ini kan ada, berarti dia menggunakan int, tipe data int. Menggunakan void artinya nanti tidak perlu ada kembalian, seperti itu. Void. Di sini karena menggunakan int, nanti harus ada return. Harus ada nilai kembalian. Itu. Nah, di sini apa aja sih yang harus argumennya yang ditulis harus sesuai urutannya dengan parameter. Nama variabelnya nggak harus sama, tapi untuk urutan variabel di sini, misalnya di sini namanya ini, di sini namanya masukan, nggak masalah. Nggak harus sama. Yang penting ini namanya sama di sini, di blok ini namanya sama. Input. Jika di sini dirubah menjadi masukan. Nah, boleh juga. Nah, nanti urutannya masukan. Mungkin ada pertanyaan ya, kenapa di sini nggak usah nulis int seperti itu? Karena sudah didefinisikan di awal. Nah, int masukan. Di sini kenapa harus? Kan tidak ada pendefinisian. Dan memang seperti itu konsep dari fungsi. Parameternya harus ditulis tipe datanya. Oke. Masukkan sampai ini. Berarti nggak perlu ya tipe datanya. Selanjutnya yang kedua apa sih? Kita harus menerima apa sih nilai yang dicari? Nah, ini ya, x, tulis x. Nah, selanjutnya ini kapasitas array. Nah, di sini t. Apakah seperti itu? Enggak ya. Jadi argumen untuk array itu nggak usah dikasih. Oh ya, untuk lebih jelasnya bisa disimak ya di video yang diberikan oleh Pak Windu, perbedaan argumen dan fungsi. Ini argumen, ini maksudnya perbedaan argumen dan parameter. Memang agak tipis-tipis sih. Argumen itu memang udah nyimpen nilainya, sedangkan parameter juga nanti yang menerima nilai dari argumen. Seperti itu kira-kira. T. Nggak usah isi kurung. Ya, kurung siku. Seperti itu. Di sini harus ada untuk mendefinisikan bahwa ini adalah array. Oke. Itu aja. Coba kita jalankan ya. Oke. Coba kita misalnya nanti akan menerima 3 inputan nilai untuk array-nya. Angka apa yang dicari?
1 misalnya, 2, 3, 1. Nah, jadi kapasitas dari array itu menerima inputan sebanyak 3, yang dimana akan mencari nilai 1, lalu masukkan nilai-nilai dari array yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Nah, ini isi elemen array-nya, dan angka yang dicari 1 ada pada array. Mungkin itu kira-kira penjelasan tentang penggunaan fungsi secara sederhana sih. Oh, di sini udah 20 menit ya saya menjelaskan. Oke. Itu kira-kira penjelasan singkat tentang fungsi, penggunaan fungsi. Untuk untuk code-nya sendiri nanti saya coba dicek di link deskripsi. Oke, sekian dan terima kasih.